pentingnya modal buat kita untuk masuk surga adalah iman. Paling pentingnya modal buat kita untuk masuk surga adalah iman. Kenapa? Karena karakter manusia itu macam-macam. Sifat manusia itu macam-macam. Ada yang mereka mengucapkan syahadat. Ya. Kalau ketemu sama orang yang beriman, kalau ketemu sama muslimin, mukminin, mereka mengaku iman. Tapi kalau mereka sendirian, mereka menyembunyikan kekufurannya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wah, kalau ketemu orang yang beriman, kami ini iman sama seperti kalian. Tapi mereka kalau sudah kembali kepada ulama-ulama mereka, pemuka-pemuka agama mereka, mereka mengaku kami cuma bercanda. Saya cuma guyon ngomong kami iman, kami muslim, kamu muslim, kami Islam. Guyon, lelucon, bercanda. Inna ma'akum, kami ini bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang menghinakan mereka. Allah yang mereka kira mereka bisa berbuat kepalsuan kepada Allah. Sebagaimana mereka bisa menyembunyikan kekufuran kepada manusia, dia kira dia bisa menyembunyikan kekufuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yastahzi'u bihim. Ya diguyu sama Gusti Pangeran. Kalau manusia bisa ditipu, dibohongi, disembunyikan kerahasiaan kita. Tapi kalau kepada Allah, mereka mengaku kami cuma bercanda, sebetulnya kami bersama kalian. Ini diguyu sama Gusti Pangeran. Loh, kamu ngomong seperti itu, kamu kira aku nggak lihat? Kamu ngomong seperti itu, kalian kira aku nggak dengar? Kalian kira malaikat aku perintah untuk nyatet setiap ucapan kalian? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu kalimat pun ada dari lisan kita kecuali Allah perintah raqib atid untuk mencatatnya. Baik ya baik, buruk ya buruk. Karena itu orang seperti ini disebut dengan munafik dalam i'tiqad. Munafik dalam keyakinan. Iya. Ini parah ini. Walaupun dia mengucapkan syahadat sampai ribuan kali, tetap tidak ada kelayakan buat dia untuk masuk surga nanti di akhirat. Masuk neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Loh, kan mereka syahadat, iya palsu. Palsu. Bohong, dusta, mereka menyembunyikan di dalam hati mereka kekufuran mereka. Oh. Yang paling penting dalam urusan iman itu bukan syahadat, tapi adalah keimanan dalam hati. Bicara tentang iman bukan bicara tentang syahadat saja. Bicara tentang iman ini yang paling penting adalah bicara tentang hati. Sama seperti sholat itu. Sholat itu bicara bukan hanya bicara tentang apa? Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, perkara-perkara yang membatalkannya. Bukan hanya itu. Gimana sujudnya, rukuknya, tumaninah apa enggak? Bukan hanya itu yang dibahas. Bagaimana Fatihahnya? Iya. Fasih apa enggak? Benar apa enggak bacaannya? Gimana wudunya, sah apa enggak? Bukan hanya itu yang dibahas, khusyuknya bagaimana. Kalau mereka baca Al-Quran misalnya, bukan bagaimana merdunya bacaan, ada tadabbur apa enggak, memahami maknanya atau tidak, atau paling tidak minimal mengusahakan untuk memahami makna daripada apa yang dia baca. Puasa bukan hanya bicara tentang bagaimana enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri saja, tapi bicara tentang buahnya, yaitu apa? Ketakwaan. Karena itu Islam itu bukan hanya bicara tentang sholat, puasa, zakat, haji. Kalau seperti itu, pakai peci, pakai baju, pakai sarung, pakai gamis, itu bicara tentang penampilan. Orang mengaku-ngaku juga bisa. Tapi iman itu bicara tentang hati. Itu yang dinilai oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak ngelihat jasadnya kita, jasmaninya kita. Yang Allah lihat adalah niatnya kita, hatinya kita. Karena itu munafik dalam urusan keyakinan. Fatal, percuma. Gak ada bedanya dia syahadat sama gak syahadat. Kenapa? Karena hatinya gak sama. Karena hatinya sama saja dengan yang gak pernah syahadat. Saya ulangi, orang yang menyimpan kekufuran dalam hatinya,
Nggak ada bedanya dia syahadat, nggak syahadat, nggak ada beda. Kenapa? Karena hatinya apa yang dia rahasiakan sama dengan mereka nggak pernah syahadat, sama dengan orang yang kafir. Maka karena Allah pandang, Allah jatuhkan pandangan Allah kepada hati, maka mereka tidak layak masuk surga, tapi bahkan masuk neraka untuk selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Ada lagi yang namanya munafik dalam amal. Munafik dalam amal. Gimana maksudnya? Ya, imannya kurang sempurna. Gara-gara apa? Amalnya kurang baik. Ini rata-rata mukminin, muslimin ya begini. Ya. Iman sama Allah, tapi masih mau menjadi hamba atau budaknya dinar dan dirham. Tidak ada sesuatu, kata Rasulullah SAW, yang paling dibenci oleh Allah daripada sekutunya kecuali adalah dinar dan dirham. Paling ampuhnya yang membuat seseorang itu terputus hubungannya, terputus koneksinya antara dia dengan Allah kecuali adalah dunia. Dunia itu paling ampuhnya sesuatu yang bisa secara langsung memutus koneksi seorang hamba dengan Tuhannya. Iya. Kita sendiri banyak pengalaman kan seperti itu. Bagaimana dunia ini betul-betul membuat kita bukan semakin dekat kepada Allah, tapi membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dalam hadis banyak Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar iman kita ini sempurna dengan banyak beramal soleh. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian hatta yukrima dhaifah, sampai dia berhasil memuliakan tamunya. Contoh. Artinya apa? Ya dia punya iman, cuman nggak jangkep, nggak lengkap, nggak sempurna, nggak perfect imannya. Kenapa? Amalnya nggak baik. Kalau dia kapan kedatangan tamu tidak dia layani dengan baik, tidak dia muliakan dengan sepantasnya. Maka orang seperti itu bukan berarti dikatakan tidak beriman. Masuk neraka berarti. Nggak mungkin masuk surga selama-lamanya, abadi di dalam neraka. Enggak. Loh kan la yu'minu ahadukum. Itu yang dimaksud bukan keimanan yang total. Yang dimaksud keimanan yang sempurna. Bukan enggak iman total orang yang tidak memuliakan tamunya. Bukan. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak memuliakan tamunya. Banyak riwayat hadis seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia berhasil untuk memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin orang lain memperlakukannya. Dia baik kepada orang lain. Kenapa? Ya, saya ini ingin kalau ketemu sama orang itu berbuat baik kepada saya. Ya, maka ini adalah cara-cara buat kita agar bagaimana caranya kita sempurna imannya kepada Allah. Agar bagaimana caranya iman kita ini sempurna di sisi Allah. Ya. Karena itu seorang ulama, ya, Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 hal. Yang 3 hal ini kalau ada dalam hatinya kita, maka manisnya keimanan akan kita rasakan. Manisnya keimanan akan kita rasakan. Yang pertama apa? Nggak ada yang dia nomor satukan kecuali Allah dan Rasulnya. Nggak ada yang paling dia cintai kecuali Allah dan Rasulullah. Nggak ada yang lain. Pokoknya tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya, setiap langkahnya, bahkan kalau perlu setiap lintasan hatinya, tergantung bagaimana Allah menilai, bukan tergantung bagaimana manusia menilai. Saya mau melangkah, Allah ridho atau tidak ya? Bukan saya mau melangkah, pandangan orang bagaimana ya? Bukan itu. Kenapa? Di hatinya nggak ada lain yang dia nomor satukan sebagai prioritas kecuali Allah dan Rasulnya. Jadi sebetulnya yang membuat sulit itu bukan Allah. Yang membuat sulit itu diri kita sendiri sebetulnya. Kenapa? Loh kan enak. Kalau kita berhasil membuat Allah ridho, otomatis Rasulullah ridho. Kalau kita berhasil membuat Rasulullah ridho, otomatis kita membuat Allah ridho. Kan enak ya? Nyetrum gitu. Allah ridho, Rasulullah ridho. Rasulullah ridho, Allah ridho. Kan enak itu. Tapi kalau kita ngikuti seleranya manusia, si A senang sama kita, si B senang sama kita, nyetrum gitu. Enggak.
Kita berhasil memuaskan si B, si C apa juga ikut puas dengan kita. Tapi kenapa kita lebih mementingkan penilaian manusia daripada penilaian Allah? Bukankah lebih gampang buat kita untuk mencari ridhonya yang sedikit daripada ridhonya sekian banyak manusia? Apalagi manusia, ridhonya mereka nggak menentukan nasibnya kita. Bukan berarti kalau kita dibenci semua manusia kemudian calon penghuni neraka. Enggak. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, yang iman cuma 70 orang. Hampir 1000 tahun dakwah, yang iman cuma 70 orang. Mayoritas umatnya, kaumnya nggak percaya dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nggak iman, musuh. Bukan hanya nggak percaya terus diem, menteror, diusir, dikucilkan. Tapi apakah Nabi Nuh berarti calon penghuni neraka? Nggak mungkin. Sebaliknya Fir'aun gimana? Wah, disembah sama kaumnya, disembah sama rakyatnya, diaku sebagai Tuhan. Bukan cuma dicium tangannya, sujud mereka kepada Fir'aun. Siapa yang berani bilang Fir'aun calon penghuni surga? Tuh, bayangkan, ada orang zaman sekarang yang karena begitu berhasilnya dia membuat puas manusia sampai disembah. Begitu berhasilnya dia nyenengkan manusia sampai manusia itu nyembah dia, menganggapnya sebagai Tuhan. Tidak ada. Fir'aun, Namrud itu ngaku Tuhan, percaya orang. Kalau ada fulan nih, kalau ada seseorang berhasil membuat Anda seneng sama fulan, fulan ini banyak membahagiakan kalian, tapi fulan ini tahu-tahu ngaku sebagai Tuhan, gimana? Langsung percaya? Nggak mungkin. Ada orang baik sama kita, baik, wah nggak ada dah orang yang lebih baik daripada dia. Teman saya paling baik ya dia. Tahu-tahu ngaku Tuhan, gimana? Aku Nabi aja dah, jangan ngaku Tuhan. Sebetulnya Jibril itu kurang ngasih wahyunya itu. Ada PR masih, tugas yang belum selesai dilakukan Jibril itu apa? Ngangkat saya, ngelantik saya sebagai Nabi. Waduh, baik orang ini sama kita, nggak pernah ada cacatnya sama kita. Tapi begitu ngaku Nabi gimana? Habis, tamat riwayatnya. Gimana kalau ngaku Tuhan? Ini Fir'aun, ini Namrud ngaku Tuhan, percaya wong. Tapi siapa yang berani mengatakan Namrud, Fir'aun karena berhasil membuat puas manusia calon penghuni surga? Siapa yang berani ngomong? Nggak mungkin. Karena itu sekalipun sebaliknya juga begitu. Kalau kita berhasil membuat manusia ini puas, seneng sama kita, list kontak HP-nya kita semua, nggak ada satupun yang nggak puas sama kita, penghuni surga kita? Belum tentu. Belum tentu. Ada manusia dibenci sama manusia, dimusuhi sama manusia, penghuni neraka dia? Belum tentu. Kenapa? Karena seseorang itu nasibnya masuk surga atau masuk neraka bukan di tangan manusia tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha, surga. Rasulullah ridha, surga. Selesai. Lu kan enak. Jadi sebetulnya yang mempersulit diri itu kita. Kita mau apa sih? Kita mau ngamalkan sunnah misalnya, pakai siwak, kadang-kadang izin misalnya. Iya. Kadang-kadang izin, sungkan sama orang. Loh, kenapa dia nggak jaga dalam tanda kutip perasaannya Rasulullah atau perasaannya Allah saja? Kenapa perasaan Allah dan Rasulullah menentuk nasibnya kita? Perasaan manusia nggak ngefek. Ngkei mangan ya ora, ngkei urip ya ora, nulung saya juga nggak pernah. Kok kita perhatikan? Kok mau hidupnya kita didikte dengan penilaiannya orang tuh? Kok mau kita? Kok rela? Dapat apa kita? Bukan gara-gara kita malu sama orang untuk bersiwak, sungkan sama orang untuk bersiwak, terus kalau kita nggak bersiwak nggak dirasani, ya tetap dirasani sampai uang. Lawang kita ini memang mahalul khata' wa nisyan kok. Lawang kita ini manusia biasa, bukan terus kalau kita nggak bersiwak berarti kita nggak punya salah. Ya salahnya itulah menjadi bahan mereka untuk ngerasani kita. Ya sudah, kalau gitu bersiwak saja. Orang siwakan nggak siwakan tetap dirasani, dia ngomong nedek buri. Ya sudah siwakan aja. Kenapa? Saya bersiwak karena Allah Rasulullah, selesai. Lu kan enak. Jadi yang bikin angel itu kita sebetulnya. Dikasih enak. Dikasih enak kok. Karena itu orang kalau ingin merasakan manisnya iman, yang pertama adalah tidak ada prioritas kecuali adalah Allah dan Rasulnya. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan kaifa yakunu minal mu'minin man yurudil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan sempurna keimanannya kalau dia
ingin, saking kepinginnya membuat ridho makhluknya, sampai-sampai dia rela untuk membuat murka Tuhannya. Karena begitu inginnya dia dipandang baik di mata manusia, sampai-sampai dia nggak peduli bagaimana Allah menilai dia. Kata Imam Haddad, iman tenan akon. Jangan-jangan kamu sudah menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Jangan-jangan kamu sudah menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Jangan-jangan. Karena itu orang yang riya, orang yang nggak ikhlas, orang yang pamer dalam amal ibadahnya, itu dikatakan menyekutukan Allah, tapi secara samar. Bukan murtad ya. Kalau murtad terang-terangan, jelas, gamblang. Tapi kalau berbuat riya, itu dikatakan syirkun khafi, kesyirikan yang samar, kesyirikan yang halus. Taib. Yaitu kalau kita betul-betul ingin sempurna iman kita, sehingga setiap kita sholat merasakan khusyuk, setiap kita baca Al-Quran kita nggak pernah merasa lelah, nggak pernah merasa ngantuk, nggak pernah merasa bosan. Kalau kita ingin apapun ibadah kita lakukan dengan ikhlas, enak begitu. Poin pertama, jadikan Allah Rasulullah sebagai prioritas. Yang kedua apa? Yang kedua, sebagaimana dia tidak ingin masuk neraka, maka sepatutnya dia juga untuk benci terhadap kekufuran. Sebagaimana kita nggak mau masuk neraka, kita harus benci dengan kekufuran. Jelas ya? Benci dengan kekufuran. Ini otomatis menjadi dalil, menjadi hujjah. Kalau ada orang ulama, misalnya, sekalipun ulama, mau habib mau kiai, kalau ngomong, dia fatwa, nggak bisa. Surga itu hanya diklaim oleh muslimin saja. Yang non muslim juga berhak untuk masuk surga. Yang penting orang itu berbuat baik. Itu modal utama masuk surga. Ini loh. Rasulullah bilang apa ini? Sebagaimana kamu benci dengan neraka, takut dengan neraka, bencilah kamu dan takutlah kamu terhadap kekufuran. Ketemu kan benang merahnya, kan jelas itu. Orang kafir itu masuk neraka. Jadi kalau kamu nggak mau masuk neraka, ojo kafir kon. Ojo kafir, lek gak kafir bun neraka. Lu kan jelas. Kok ada orang ngomong, nggak pernah ngaku nabi sih, cuman ngeminteri nabi nih kayaknya. Nggak pernah dia ngaku nabi ke-26, cuman kok ngeminteri nabi, merasa lebih pintar daripada nabi. Nabi itu ngomong, kalau kamu kufur masuk neraka, kalau nggak kepingin masuk neraka, ojo kufur, ojo murtad, ojo tidol agamamu. Kok malah dia ngomong yang kafir juga berhak masuk surga. Muslim kalau tingkah lakunya nggak baik masuk neraka, kafir kalau tingkah lakunya baik masuk surga. Apa artinya iman kalau begitu? Kenapa yang ngomong nggak murtad aja? Ya murtad oleh ngono kon, sebenting kelakuanmu sing api. Kalau kamu mengatakan modal utama surga itu adalah perbuatan baik, bukan iman, nggak ada. Orang seperti ini satu di antara dua. Imma dia sudah menggadaikan agamanya dengan kedok keulamaannya, dengan kedok statusnya, gelarnya, dengan topeng bagaimana orang lain menilai dia sebagai tokoh. Kalau enggak telah, ya akan. Yang kedua, kalau enggak sekarang, ya suatu saat. Suatu saat. Kenapa? Nekat ngeminteri Nabi. Orang yang nekat ngeminteri Nabi berarti bukan termasuk pengikutnya Nabi. Kalau sudah dia tidak termasuk pengikutnya Nabi, fatal, sangat beresiko terhadap keimanannya. Itu kan aneh. Orang seperti ini kan aneh. Ngaku muslim, ngaku umatnya Nabi, tapi kok ngawur ya ngomongnya ya. Nabi itu Nabi itu menyampaikan kepada kita resep. Kalau kepingin kamu merasakan manisnya iman, sempurna imanmu, kamu harus merasa takut untuk masuk neraka, untuk kufur sebagaimana kamu takut untuk masuk neraka. Jelas. Lah kok diwalik sama dia? Waliyadzubillah min dzalik. Yang kedua. Yang ketiga apa? Biar kita bisa merasakan manisnya iman, kita
tidak cinta kepada seseorang kecuali karena Allah, tidak benci kepada seseorang kecuali karena Allah. Sebagaimana kita wajib cinta karena Allah, kita wajib benci karena Allah. Apa bedanya benci dan cinta karena Allah? Kalau cinta karena Allah karena perbuatan baiknya, benci karena Allah karena kemaksiatannya. Saya cinta sama fulan, kenapa? Amalnya baik. Tapi kapan dia maksiat saya benci. Itu benci dan cinta tendensinya karena Allah. Tolak ukurnya bagaimana dia dengan Allah. Baik dengan Allah, walaupun dia biasa-biasa saja dengan saya cinta dengan dia. Tapi kalau ada orang baik sama saya, tapi orang itu nggak pernah sholat, kapan Ramadan nggak pernah puasa, maksiat kepada Allah, sombong, sok di muka bumi, saya benci dengan dia. Tapi bukan benci orangnya, benci perbuatannya. Artinya kalau dia tobat, berubah, insaf, ya saya cinta sama dia. Sebagaimana yang taat kemudian maksiat saya benci, dari cinta menjadi benci, maka sebagaimana orang itu dulunya ahli maksiat menjadi ahli ibadah, dulunya benci, saya cinta. Kalau kita kan enggak. Ya kalau kita kan enggak. Kita menuhankan diri kita daripada Allah. Kenapa? Pokok le ono wong iku apik ambek aku. Aku gak ngurus bu salat, buka, aku cinta ambek dia. Ini bukan cinta karena Allah. Ada orang baik sama kita, perhatian sama kita. Ya, kalau punya rezeki bagi-bagi, suka traktir kita misal. Kalau dia punya acara kecil, acara besar, selalu ngundang, nggak pernah terlewat namanya kita di undangan. Wah, perhatian, seneng sama kita. Tapi dia nggak sholat, kadang-kadang kita cinta sama dia, ya kan? Tapi sebaliknya kalau ada orang biasa saja, ya nggak jahat juga sama kita. Biasa, nggak pernah ngasih manfaat secara duniawi kepada kita, tapi dia sholat, dia puasa, pasti kita menganggap orang pertama lebih baik daripada orang kedua. Si A sama si B, si A ini nggak pernah sholat, nggak pernah taat sama Allah, tapi baik sama kita, perhatian sama kita. Si B sholat, iya, puasa, iya, bahkan mungkin yang sunnah dilakukan istiqomah, tapi sama kita biasa, nggak pernah tahu-tahu ngasih duit misalnya. Kalau dia punya acara kecil-kecilan, kita nggak diundang. Kenapa? Ya namanya kecil-kecilan memang pilih. Misalnya. Kita merasa nggak terpilih di situ. Kalau dia ada kelebihan rezeki, ya nggak pernah terus noleh ke kita, nggak pernah. Biasa, tapi juga nggak jahat. Tapi dia ahli ibadah. Ketika kita ditanya si A sama si B, menurut kamu yang lebih baik yang mana? Ya si A. Aku lek utang DKI. Ya, kapan saya susah dia perhatian kok. Lu gak tahu sholat lah ya apa maneh. Ya kadang-kadang begitu gitu. Cintanya kita bukan karena Allah, bencinya kita juga bukan karena Allah. Jelas ya? Jadi 3 ini adalah modal utama buat kita untuk merasakan manisnya keimanan. Apakah wajib kita untuk menyempurnakan imannya kita? Wajib. Kenapa? Iman itu ada 2. Kata ulama hadis, berdasarkan hadis tadi itu 3 hal yang kalau ada dalam hati kita akan sempurna imannya kita. Berarti para ulama hadis mengomentari hadis ini. Berarti iman itu ada 2. Ada iman yang sempurna dan ada iman yang enggak sempurna. Kan begitu ya? Kalau di dalam hati kita ada 3 hal itu berarti iman kita sempurna. Kalau ada di antara salah satu di antara 3 hal itu nggak ada di hatinya kita, berarti iman kita nggak sempurna. Berarti iman ada 2 ya. Apa perbedaannya? Kalau iman yang sempurna, nggak mungkin yang punya iman masuk neraka sedikit pun, sebentar, sejenak nggak mungkin. Masuk surganya lancar. Kalau perlu nggak pakai hisab. Kalau perlu ketika kiamat dibangkitkan oleh Allah melek langsung ketemu Rasulullah SAW. Wis, nggak ngalami yang namanya mahsyar, nggak ngalami yang namanya hisab. Merek melem, ya melek merem yang dilihat adalah Rasulullah. Sehingga ketika meniti jembatan Sirat juga begitu. Sekejap mata, tahu-tahu di depan surga. Siapa yang depannya dia? Rasulullah SAW. Nggak ada lain sudah. Oh, ini iman yang sempurna dan kita diwajibkan untuk itu. Diwajibkan loh ya. Kita ini wajib nggak untuk jadi orang soleh? Wajib. Minimal berusaha. Bukan terus nyerah. Wangel, Beb. Sempurna iman, wangel. Terus ditinggal. Saya mau tanya, jadi orang kaya gampang tak? Lek gampang, sugih kabeh. Angel kan? Terus ditinggal kerjaan.
Hah? Yang punya toko tutup wis wanggah di wong sugih, gak ngurus wis bah. Saya mau tanya, nyari jodoh angel apa ndak? Nah, sambat wis. Angel terus, waduh 2 tahun, 3 tahun, gak ketemu Ups, gak ngurus wis. Segini aja wis. Begitu? Enggak. Jelas ya? Sempurna imannya, berat, terus ditinggal. Ya enggak dong. Minimal kita berupaya, takdir urusan lain. Cuman kalau kita ini berupaya, niyatul mukmin ablagh min amalih. Dalam riwayat yang lain khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih dulu sampai kepada Allah, lebih berpengaruh daripada amalnya. Amalnya kadang-kadang enggak kelakon. Rasulullah SAW pernah menceritakan ada orang nanti di hari kiamat itu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberi catatan amal baiknya dengan tangan kanan. Berarti calon penghuni surga. Dibuka sama dia. Loh, saya ini nggak pernah haji. Lah kok ditulis haji ya? Saya ini nggak pernah sedekah sedemikian banyak. Kok ditulis sedekah miliaran? Nggak pernah bangun masjid saya ini. Kok wah, malaikat salah alamat itu Pak. Ya Allah, kayaknya ini malaikat salah alamat ya Allah. Ini bukan catatan amal saya. Loh kenapa kok kamu merasa malaikat salah alamat? Saya nggak pernah amal seperti itu. Pernah niat nggak? Pernah ya Allah kalau niat. Coba saya kaya, seandainya saya kaya saya haji, seandainya saya kaya saya akan bangun masjid. Dan Allah tahu kesungguhan daripada niatnya kamu. Bukan cuma epok-epok, bukan cuma kepura-puraan. Allah tahu. Ya kalau kita, Allah tahu tenanan lagi. Lek soge sedekah, lek soge bangun masjid, lek soge tenan. Tapi takdir berkata lain. Nggak pernah haji, nggak pernah sedekah, kecuali sedikit, nggak miliaran, nggak pernah bangun masjid. Tapi niatnya gimana? Sampai kepada Allah. Catat kata malaikat. Catat sudah. Ya. Niyatul mu'min khairun min amali. Wajib kita ini untuk berupaya bagaimana caranya iman kita sempurna. Masalah sempurna atau enggak, wajib kita ini untuk bercita-cita jadi wali. Wajib. Bercita-cita jadi orang soleh, wajib. Angel beb terus pasrah. Mau jadi apa kita? Saya mau tanya, niru Nabi itu kan berat ya, niru akhlaknya, niru sifat-sifatnya, niru kemuliaan, semua kemuliaan, niru ibadahnya, berat. Terus ditinggal. Lah niru siapa gitu? Mau berkiblat kepada siapa kalau kita nggak berkiblat kepada Nabi? Mau nggak mau, berat atau gampang, susah atau enggak, pokoknya itu menjadi cita-cita. Berhasil atau enggak bukan urusan saya, itu urusannya Allah. Itu bukan ranahnya saya untuk menentukan nasibnya saya. Allah yang punya ranah itu. Yang penting saya berusaha. Nah, orang seperti inilah yang niatnya itu lebih baik daripada amalnya dia. Bukan orang yang nyerah. Bukan orang yang pasrah. Urusan dunia enggak tahu nyerah. Mujahadah urusan dunia. Urusan akhirat enggak gelem mujahadah. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu kalau sempurna imannya. Lah kalau imannya nggak sempurna, nah iman yang nggak sempurna, tapi dia iman, tapi amalnya kurang baik, maka orang seperti ini, keimanannya menyelamatkan dia dari keabadian di neraka. Kalau tadi iman yang sempurna menyelamatkan dia dari neraka secara total. Kalau orang kedua karena imannya kurang sempurna, hanya menyelamatkan dia dari keabadian di neraka. Artinya apa? Orang itu selama dia punya iman, walaupun gak jangkep, gak sempurna, ahli maksiat, dia masuk neraka tapi gak selamanya. Cepat atau lambat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jelas ya. Terus apa nih? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 macam cabangnya. Cabang keimanan itu ada 70 macam. Apa yang paling tinggi? Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah paling tingginya keimanan. Loh, gampang berarti itu. Berarti gampang Ustaz. Loh, paling tingginya keimanan dari sekian banyak cabang adalah la ilaha illallah. Bukan begitu. Kalimat la ilaha illallah la tazalu kalimatu la ilaha illallah
tadfa'u an ghailiha 'anin nar, ya, senantiasa kalimat la ilaha illallah mencegah bagi orang yang mengucapkannya daripada api neraka jika ucapan itu membuat dia jauh daripada apapun yang membuat kita menyekutukan Allah. Itu qaulu la ilaha illallah yang menyelamatkan bagi orang yang mengucapkannya daripada api neraka. Tapi kalau la ilaha illallah cuma sekedar zikir, bagus. Tapi kalau setelah zikir kita maksiat, lain ceritanya. Kita ini diperintah oleh Nabi atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita berbuat dosa, segera berbuat baik, sehingga pahala kebaikan kita menghapus dosa kemaksiatan kita. Bukan kalau sudah berbuat baik, segerakan untuk berbuat dosa. Kualik ini namanya. Punya baju bersih, sudah dicuci wangi, rapi, tinggal dipakai, kok malah diinjek-injek. Aneh, udah bersih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulang melihat aurat, TV dinikmati. Nanti ya? Hah? Wayu nih kan? Wah, ini kayak di bojoku loh. Padahal bisa di bojone wong. Terus dikira dosa kecil itu. Jelas ya? Itu paling tingginya la ilaha illallah. Pernah Sayyidina Ali Ar-Ridha, termasuk Ahlul Bait, ketika itu datang satu daerah, yang daerah itu cinta sama Ahlul Bait, kenal siapa Al-Imam Ali Ar-Ridha. Maka beliau ketika naik kuda diberhentikan oleh beberapa orang di daerah itu. Ibarat kalau kita, Habib, tunggu sebentar Habib, saya mau tanya. Tapi yang tanya bukan 1-2 orang, banyak rombongan. Diriwayatkan sampai 4.000 orang nyambut kedatangan Sayyidina Ali Ar-Ridha. 4.000 orang, ini orang besar datang, sambut 4.000 orang, semua bawa pena, semua bawa kertas, semua bawa alat tulis. Bentar Bib, bahasanya kita ini ya, mungkin panjenengan bisa turun Bib, kita ini mau duduk sama panjenengan. Zaman dulu nggak ada YouTube ya, no YouTube pembokangan, iki sepisan gue mesti ketemu mana Bib Pindoi, berhenti. Bib, saya cuma mau tanya satu, kami 4.000 orang ini cuma mau tanya satu hal. Apa? Sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh panjenengan dapat dari ayah panjenengan dapat daripada kakek panjenengan dapat dari ayahnya dapat dari ayah, sampai Rasulullah SAW. Silsilah zahabiyah. Silsilah rantai emasnya, rantai yang emas. Kenapa? Nggak keluar daripada jalurnya Ahlul Bait. Maka duduk. Sayyidina Ali Ar-Ridha menyebutkan, saya dapat hadis dari siapa? Dari ayah saya. Siapa? Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim adalah ayah saya. Dapat dari siapa? Dari kakek saya. Ayah Musa Al-Kadhim itu Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq dapat dari Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir dapat daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dapat daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dapat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat daripada Jibril. Jibril dapat dari siapa? Dari Israfil. Ya. Dari Mikail. Mikail dapat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mikail dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Mikail dalam satu riwayat adalah malaikat yang paling dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemuliaannya, kalau kemuliaannya adalah malaikat Jibril. Iya. Ada satu riwayat dikatakan begitu. Apa hadisnya? Dikatakan Israfil bukan Mikail, Israfil. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah hisni. Faman dakhala hisni amina min adzabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, maka barang siapa yang masuk ke bentengku aman daripada azab. Sering kita dengar ya, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Tuh, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Jangan kalau tahlil diresapi, dinikmati. Iya, sebagai bukti kalau kita ini cinta kepada Allah. Kita kalau cinta sama seseorang, kemudian nama orang itu disebut di depan kita, gimana? Misal ada orang manggil nama yang mirip dengan nama ayah kita atau ibu kita, tapi bukan ayah ibu kita. Ada orang panggil-panggil fulan, itu nama ayah atau ibu kita, tapi dia nggak manggil ayah ibu kita. Boleh nggak kita? Siapa nyuruh bapakku ini? Siapa yang nyuruh? Kenapa? Ada koneksi, ada ikatan emosional antara yang disebut dengan kita.
Fulan. Loh, sopo? Ini yang dimaksud, yang dipanggil ayah saya, ibu saya. Sama. La ilaha tahlil ya. Siapa yang disebut? Allah. Turu. Kita tidur dipanggil ayah kita, melek kita. Iya kan? Kita tidur yang dipanggil anak kita, namanya. Melek kita. Siapa culuk-culuk anakku? Hambanya Allah. Tidur, enggak melek dipanggil Allah. Kayak kita enggak kenal siapa Allah. Kan aneh ini. Seharusnya diresapi, dinikmati. Kenapa? Nama Tuhan kita itu. Baik. Paling rendahnya keimanan dari sekian banyak cabang keimanan adalah imatatul adza anit thariq. Memungut sesuatu yang bisa mengganggu orang lain ada di jalanan. Misal ranting pohon yang berduri, atau batu yang besar. Pokoknya amal-amal yang sering kita anggap remeh. Sebetulnya kalau kita mau sadar buat orang seperti kita ini, justru amal yang remeh itulah yang berpotensi menyelamatkan kita nanti ada di akhirat. Kenapa? Kalau amal besar ini satu di antara dua. Abot, kapan kelakon, kadang-kadang gak ikhlas. Tapi kalau hal-hal yang remeh, mana ada orang itu hanya karena ngambil batu yang besar di jalan sampai selfie di sini. Gitu. Menyelamatkan batu dari jalan. Gak ada. Tapi kalau ibadah yang makan biaya yang besar misalnya, membutuhkan fisik yang prima misalnya, haji misalnya, umrah misalnya, atau apa bangun masjid, foto kilo masjidku, banyak. Tapi kalau amal-amal yang remeh itu sebetulnya yang sangat berpotensi buat kita untuk menyelamatkan kita dari neraka. Ceritakan ada orang itu saking senengnya masuk surga itu sampai gulung-gulung di surga. Jadi dia nggak nyangka kalau masuk surga. Kapan masuk surga? Gulung-gulung. Ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah melihat Jibril, apa amalnya orang ini ya? Kok dia itu tampak gembira betul masuk dalam surga. Iya ya Rasul, ini orang tadinya nggak yakin masuk surga, amalnya nggak banyak, tapi akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking senengnya gulung-gulung, ya saking senengnya gulung-gulung. Apa amalnya dia sehingga dia selamat? Imatatul adza anit thariq. Apa? Memungut sesuatu atau mematahkan sesuatu yang bisa mengganggu bagi pejalan yang lain. Itu dok. Kita ini kadang-kadang dikasih resep amalan yang berat untuk masuk surga, alasan abot ya. Dikasih amalan yang enteng, dilalekno, dilupakan. Kenapa? Dianggap remeh. Lu kan aneh kita ini. Terus kita ini ngadep sama Allah ini bawa amalan apa? Sing enteng diremehno, sing abot ditinggalno. Terus kita ini bawa apa? Karena itu mumpung kita ini tahu beberapa hal yang bisa membuat Allah ridho kepada kita, lakukan mumpung itu gampang. Ojo ngenteni amal sing gede, amal sing enteng lakonono. Kelihatan ada orang tua mau nyebrang jalan, maaf apalagi sampai buta. Parkiran sepedamu. Kalau naik mobil, parkir mobilnya. Setelah itu seberangno, selesai lanjutkan perjalanannya. Mungkin itu satu-satunya amal yang nyelamatin kita. Lah sholatnya kita, wala puasanya kita, wala yang lain. Kenapa sholatnya nggak khusyuk, puasanya nggak takwa dan lain sebagainya. Baca Al-Qur'annya cepet-cepetan, sedekahnya riya. Mungkin itu yang nyelamatin. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Paham ya? Jadi itu penting buat kita semuanya. Untuk mendapat ridhonya Allah itu gampang. Gampang sebetulnya. Kita ini kalau makan, setelah makan ngucap alhamdulillah. Setiap suap nasi, bukan nunggu selesai sebetulnya. Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala uklatan hamidah wa idza syariba syurbatan hamidah. Allah itu ridho. Kita cari surga dan cari ridhonya Allah. Cari ridhonya Allah. Orang kalau diridhoi sama Allah, enggak mungkin masuk neraka. Pasti masuk surga. Orang kalau diridhoi oleh Allah, walaupun masuk neraka enggak terbakar dia. Rasulullah ketika ngasih syafaat kepada umatnya masuk neraka, bukan panggil-panggil, bengak-bengok dari atas, masuk dengan tangannya beliau. Tapi karena beliau menjadi orang diridhoi oleh Allah, enggak terpengaruh, enggak terbakar tubuhnya beliau, selamat. Nabi Ibrahim bagaimana? Nabi Yunus dalam perutnya ikan paus bagaimana? Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur di penjara tahunan bagaimana? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan keluar dari penjara menjadi hina, justru tambah mulia itu Nabi Yusuf.
dan sebagainya. Yang paling penting adalah ridho. Waduh, abot golek ridho Gusti Pangeran. Kata siapa? Kita ini kalau makan satu suap, alhamdulillah. Nggak nunggu selesai. Setiap satu suap, alhamdulillah. Kalau kita makan itu misalkan 15 sendok, 15 alhamdulillah. Kalau kita minum 15 teguhan, ya 15 kali alhamdulillah. Allah ridho sama orang seperti itu. Kenapa? Nikmati tenanan berarti. Makan, alhamdulillah. Minum, alhamdulillah. Setiap gerak-geriknya apa gitu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, ini orang diridhoi oleh Allah. Gampang apa enggak ucap alhamdulillah? Mensyukuri satu nikmat. Saya mau tanya, nikmatnya Allah banyak apa enggak? Berarti kan untuk membuat kita ini selalu terhubung untuk bersyukur kepada Allah juga banyak peluangnya. Melek dari tidur, alhamdulillah. Berangkat utuh, pulang utuh, alhamdulillah. Ketemu anak, istri selamat, panjang umur, semuanya sehat, alhamdulillah. Ya. Ketika sonjo ke rumahnya orang tua, alhamdulillah nggak ada yang sakit, alhamdulillah seesok ketemu, alhamdulillah. Kurang apa nikmatnya Allah kepada kita? Kok kita ini kurang banyak lupa untuk bersyukur kepada Allah? Lek titik ono karuan, nalalali ya. Wakil lu badan. Mulai melek sampai merem nikmat tok. Kok nggak pernah ngucap alhamdulillah? Bahkan kalau makan ngenteni gelegean baru alhamdulillah. Kok ngenteni gelegean? Baik, alhamdulillah. Apa ngenteni gelegean nih? Kenapa harus nunggu gelegean untuk ingat sama Allah? Kenapa nggak setiap suap nasi yang masuk ke tenggorokannya, yang masuk ke perut, itu sudah menjadi alasan yang cukup buat dia untuk bersyukur kepada Allah? Kan gitu seharusnya. Kenapa nunggu minum sesuatu yang mahal ditraktir sama teman baru alhamdulillah untuk rezeki ya, kayak gitu kan. Rezeki anak soleh. Moro-moro dijak ngopi di kafe yang mahal, misalnya dibayari, misalnya, oh alhamdulillah, lah kok ini nggak pernah minum, nggak pernah hilang hausnya, coba, iya kan, iya kan? Kita nih, kalau menikah atau menikahkan orang lain, menikah, man nakaha wa ankaha lillah. Barang siapa yang menikah atau menikahkan, berarti dia sebagai wali. Kalau menikah berarti sebagai calon mempelai suami atau calon mempelai istri. Menikah atau menikahkan, dia berhak untuk mendapat ridhonya Allah. Loh, katanya kalau kita sudah menikah, dikasih langgeng sama Allah, pernah, alhamdulillah. Kita kan pasti pernah mengalami masalah ya dalam rumah tangga. Tapi dikasih solusi, nggak sampai bagaimana misalnya yang kita khawatirkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sik dikasih selamat rumah tanggaku. Kita ini kadang-kadang sebagai penutup harus dikasih cobaan gede sih, baru ya Allah sampai nangis. Ngenteni kecelakaan wurung, baru alhamdulillah. Di tol kecepatan tinggi, tahu-tahu ada yang ngerem dadak, misalkan gara-gara ada kucing lewat misal. Waduh, montang manting sudah, montang manting, hampir nabrak, mandek. Pas pada waktunya, selamat, alhamdulillah. Lu kok ngenteni dikei tegang baru eling bisa pengeran gitu. Lawan berangkat utuh, pulang utuh. Lah kok ngenteni kepengin kasih tegang dulu lah, baru inget. Mau tegang terus kita di setiap hari? Nggak mau kan? Mau takut terus kita ini sama Allah? Mau takut terus kita ini sama sesuatu biar kita ingat sama Allah, nyambung? Enggak kan? Lu ini kayak urip enak, nyaman, damai, berangkat utuh, pulang selamat. Nah, alhamdulillah. Ngenteni wurung kecelakaan baru alhamdulillah. Ngenteni dikai loro baru Allah. Kapan sembuh ya? Terima kasih ya Allah, Engkau kasih sehat, Engkau kasih sembuh. Hah? Apa ngenteni dicoba dulu baru ingat sama Allah ini apa? Bukankah seharusnya kapan kita bersyukur kita selamat dari cobaan? Itu sebetulnya. Sudah dikasih tambahan nikmat, selamat dari cobaan. Kok enggak? Ngenteni dikai cobaan baru syukur. Lah kan kualik kita ini. Jadi makanya kita ini sering tanpa kita sadari mempersulit diri sendiri itu sering. Syukur itu selamat dari cobaan. Udah begitu ditambah nikmatnya, enggak pernah syukur. Ngenteni dikai cobaan sing gede baru melek dia. Jadi kita yang minta soro memang sebetulnya. Kita yang minta soro. Kasih amal berat alasan. Kayak amal sing enteng ridhonya Allah tapi ada di situ ngenteng. Ngelalekno. Ya repot orang seperti kita. Karena itu fungsinya kita hadir pengajian begini. Iya, untuk koreksi. Sama seperti pasien datang ke dokter ya, untuk cari tahu sakitnya di mana. Nggak ada pasien yang datang ke dokter konsultasi tanya sehatnya di mana. Iya.
Dokter, saya sehatnya di mana dokter? Oh, kamu sakit gila. Nggak waras berarti kamu. Datang dokter kok tanya sehatnya saya di mana? Oh, kamu punya penyakit lebih parah daripada corona berarti. Sakit jiwa itu namanya. Mau nang dokter kok takut sehat ini. Hadir pengajian, saya ini lebihnya di mana gitu? Saya sudah melakukan apa gitu? Makanya jangan heran kalau hadir pengajian itu, iya ya, si ono PR berarti. Itu gunanya pengajian seperti itu. Ini. Ilmu itu sama seperti obat merah, obat luka. Kalau jatuh kepada sesuatu yang nggak luka, yang nggak perih. Tapi kalau pas pada lukanya perih. Tapi fungsinya obat di situ untuk menyembuhkan yang luka, bukan menyembuhkan yang nggak luka. Jadi kita kalau hadir pengajian, nggak ada apa-apa gitu, biasa gitu, nggak ada PR. Artinya saya harus begini, nggak ada target lanjutan. Kita merasa sudah finish, waduh bahaya. Kita harus selalu pulang bawa oleh-oleh. Basyirau wa nadhira kan tugasnya Rasulullah. Nyampaikan kabar gembira ya, tapi menyampaikan peringatan juga iya. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyirau wa nadhira. Penyampai kabar gembira dan penyampai peringatan. Karena itu mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah imannya kita. Mudah-mudahan imannya kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan iman kita diakui oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang diridhai oleh Allah. Hidup dan matinya kita dalam keadaan dimuliakan, dirahmati, diridhai oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak meninggal dunia kecuali dalam husnul khatimah. Kita digampangkan berkat taufik dan hidayah dari Allah untuk bisa mengamalkan setiap amalan, mau itu amalan yang ringan ataupun yang berat. Mudah-mudahan berkat taufik dan hidayah dari Allah, amalan yang ringan, amalan yang berat menjadi ringan buat kita semuanya, amalan yang jauh dari kita menjadi dekat buat kita semuanya, amalan yang susah menjadi mudah buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna